zaman kerajaan tekan saiki ambilane putra bisa tetap lestari minau putra pancen ora gampang ora mung sing iso disalang lucu layu-layu menteng kabare medhot dibantu manggung bayar suwe-suwene saya sumele anggunge enak dirungokke uga ayo matine ngon putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana caranya agar perkutut kita berperforma semakin baik, terutama pada musim yang tidak menentu seperti beberapa bulan kemarin. Karena video ini saya bikin sudah beberapa bulan yang lalu, ketika saat-saat musim yang tidak menentu, kadang hujan, kadang tidak panas dan juga tidak menentu. Saya mengambil dari cara dalam kitab Vital Jemur Ada Makna tentang bagaimana cara membocorkan atau menggacorkan perkutut, tentunya dengan bahan-bahan yang mudah didapat, yang sekiranya ada di tempat kita, seperti millet, ketan hitam dan lain-lain, yang kalau di dalam kitab Vital Jemur kita memakai dipakai untuk sebagai jamu. Kalau ini kita campurkan dalam pakan yang akan kita berikan pada perkutut. Nah, seperti yang di depan saya ini ada millet yang sudah saya khususi atau sudah saya bersihkan, kemudian saya jemur. Ada ketan hitam, ada kencur yang saya pakai. Nah, ini kencur yang bahan pokoknya. Ada bawang putih, lalu saya memakai biji cengkeh seperti dalam panduan dalam kitab Vital Jemur kita tulis, garam dapur yang kita pakai, terus lalu merica yang sudah saya haluskan, dan juga ada biji pala. Nah, biji pala ini kalau ada lebih baik dipakai, kalau tidak ada pun nggak apa-apa. Nah, kemudian kita siapkan. Setelah kita siapkan, lalu kita juga terasi, juga dalam kitab Vital Jemur juga tertulis. Nah, kalau diperlukan bisa dipakai. Kalau kita mula-mula kita kupas dari bawang putihnya dulu, ya lebih mudah. Kita hilangkan kulitnya, yang nanti kesemuanya bahan akan kita campurkan dan kita parut, lalu air sarinya itu kita campurkan ke dalam millet. Nah, ini kita kupas semuanya, bagian kulitnya kita hilangkan, kita bersihkan sampai benar-benar bersih, dan tinggal atinya saja, dalamannya saja istilahnya kita pakai pada bawang putih. Lalu berikutnya kencur juga kita sama seperti bawang putih, kita kupas kulitnya, kita hilangkan akar-akarnya, dan bila kadang-kadang kan kalau kencur ada tunasnya itu juga kita hilangkan, yang kita pakai dalamannya saja, yang hati kencurnya kita pakai. Kita kupas, kita bersihkan semuanya. Tidak perlu kita cuci ya kalau sudah kita kupas. Jadi kalau nyuci itu justru sebelum makan kita kupas. Kalau sudah tercampur semua, lalu kita parut nanti semuanya. Nah, ini adalah hasil dari parutan dari bawang putih dan kencur tadi. Lalu kita campurkan bahan-bahan yang lain seperti terasi, kita pakai seperlunya saja, tidak perlu banyak-banyak. Perbandingan ya kita takar sendiri secukupnya, jangan terlalu banyak. Lalu kemudian kita campurkan garamnya juga, garam dapur yang tadi kita remuk sedikit-sedikit, kita campurkan. Lalu kita campurkan merica bubuk yang sudah kita siapkan, yang sudah kita tadi kita lembutkan, dan kita campur kemudian ke semua bahan yang sudah kita siapkan. Lalu nanti kita aduk sehingga menjadi sebuah
adonan seperti bumbu, layaknya bumbu dapur, tapi ini bukan untuk masak loh ya. Lalu setelah terkumpul semua bahan, lalu kita pecahkan buah pala yang sudah kita sediakan. Kita ambil bijinya saja ya, bijinya ini nanti yang akan kita parut juga, kita campurkan ke dalam racikan bahan jamu yang akan kita campurkan ke dalam millet kita sediakan. Setelah semuanya diparut dengan halus, lalu kita campurkan semua adonannya juga, termasuk biji cengkeh yang sudah kita siapkan tadi. Nah, seperti ini. Biji cengkeh kalau bagus kita tumbuk, sebenarnya kita tumbuk. Kalau tidak sempat menumbuk, ini saya remas-remas saja, cuman sekedar saya campurkan sebagai penghangat, penambah power pada nafasnya. Itu bagus juga untuk perkutut. Kita campurkan semuanya, kita aduk secara merata. Nah, nantinya juga yang akan semuanya kita ambil sari-sarinya, cuman airnya saja yang kita ambil, yang kita pakai sebagai pencampur pakan yang sudah kita sediakan. Dan untuk pakan bebas kita memakai apa saja, misalkan millet, jewawut, ketan atau apapun boleh, silahkan saja ya, sesuai dengan yang sering kita pakai, sering kita berikan pada perkutut. Lalu kita siapkan milletnya pada sebuah wadah yang sudah kita siapkan, yang nantinya untuk tempat mencampur dari sari-sarinya ya, ketan kita campurkan. Kalau saya kebetulan kan memakai ketan dan millet. Nah, setelah itu kita campur merata semuanya, kita aduk, kita ratakan. Sebelum dicampur dengan bumbunya, kita campur dulu bahan baku makanan perkutut yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita peras adonan yang sudah kita buat tadi, adonan kita jamu, kita peras. Nah, airnya itu yang akan kita pakai sebagai pencampur jamu-jamuan yang ada untuk pakan perkutut yang akan kita buat nantinya. Akhirnya kita peras semuanya sampai benar-benar tercampur semuanya. Nanti kita peras. Jadi yang kita pakai airnya ya, bukan ampasnya. Nah, ampasnya hanya sebagai nanti kita buang pada akhirnya ampasnya. Tapi seandainya pun misal pada beberapa perkutut yang memakai mengalami penyakit tetelo, sebenarnya ampasnya ini bisa digunakan untuk memboleh-bolehkan pada perkutut yang kena tetelo. Air saripatinya kita campurkan secara merata ke dalam pakan yang kita siapkan. Ada millet, pada campuran millet dengan ketan hitam yang saya gunakan. Kita campurkan, lalu kita aduk nantinya, kita aduk semuanya. Nah, bila dalam ampasnya masih terasa bisa dimanfaatkan kembali, tidak masalah, kita peras kembali, kita berikan campuran air matang ya. Kalau saya kebetulan menggunakan air matang. Ampasnya kita siram lagi, lalu biar untuk memeras, biar bisa keluar airnya, sisa-sisa dari saripatinya jamu yang sudah kita buat tadi, adonan jamunya. Nah, kalau dalam kita bidal jemur, sebenarnya adonan tersebut untuk membuat pil yang untuk loloh. Tapi kita modifikasi sedikit untuk membuat pakan racikan yang juga nanti bisa kita pergunakan untuk makan perkutut. Lalu setelah
tercampur semuanya, saripatinya kita campur dengan milletnya, kita aduk hingga merata. Nah, kita aduk semuanya hingga benar-benar semua bagian dari millet itu terkena jamu yang akan jamu racikan yang sudah kita buat tadi. Adonan jamu semuanya, air saripatinya sudah tercampur hingga benar-benar merata. Nah, kita campur terus, kita aduk terus. Sebenarnya cukup mudah sekali untuk membuat pakan racikan. Tinggal kita punya kesempatan atau kemauan atau tidak. Kalau tidak mau ya mau gimana lagi. Kan cuma juga bagaimana caranya kita saja untuk menjaga performa perkutut agar lebih berperforma baik meskipun di cuaca yang tidak menentu seperti beberapa bulan kemarin. Nah, setelah itu kita jemur hasil adonan yang sudah kita campur tadi. Bisa kita jemur ataupun kita goreng sangan, istilahnya kita goreng kering di dalam wajan yang tanpa minyak atau tanpa apapun. Lebih baik kalau misalkan seandainya cuaca bagus, kita jemur biar kering secara alami di terik matahari. Kalau ini kebetulan karena cuaca beberapa bulan yang lalu sedang tidak baik, lalu saya goreng sangan, karena ini saya juga membuatnya pada saat malam hari. Jadi kita goreng sangan, goreng kering istilahnya, goreng kering, kita aduk hingga merata, hingga benar-benar semua bagian itu mengering dengan baik dan tercampur dengan baik juga. Dan kita menggoreng tentunya aroma dari jamu itu terasa sedap sekali dan ya khas jamuan pada perkutut. Bahkan kalau kita ketika kita menggoreng jamu racikan seperti ini, millet yang kita bikin pun kita makan sendiri itu tidak masalah, karena juga enak juga kalau hangat juga, dalam artian dimakan manusia pun juga bisa saja sebenarnya, karena itu memang dari jamu-jamuan rempah-rempah yang ada, dan misalnya bukan sebuah racun kan. Lalu setelah selesai kita masukkan wadah kembali, tinggal kita angin-anginkan sebentar nantinya. Nah, besok bisa setelah selesai, setelah kita diamkan, bisa kita berikan kepada perkutut kesayangan kita. Nah, ini adonannya sudah jadi dengan cara goreng sangan. Tinggal kita angin-anginkan dan kita berikan kepada perkutut kesayangan kita, dan kita lihat hasilnya nantinya. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang cara membuat pakan racikan agar perkutut kita bisa berperforma lebih baik meskipun pada cuaca yang tidak baik. Nah, seperti di belakang ini saya contohkan hasil dari pakan racikan yang saya buat, dan semoga bisa bermanfaat untuk pencinta, penggemar, penghobi perkutut di Nusantara. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Salam sejahtera Sobat Manggala.